Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan coaching. Saya sendiri Tri Rahayu Yuniati dari CGP Angkatan 7 Tanjung Jabung Barat. Tempat kerja saya di TK YPPAB. Saya mendapatkan fasilitator Bapak Ahmad Amirin dan PP saya Bu Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Yusfarida, saya CGP Angkatan 7, bertugas di TK YPPAB. Bapak fasilitator saya Bapak Ahmad Amirin dan Ibu PP saya Ibu Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Natalina PR Ginting, saya CGP Angkatan 7 dari SMAS YPMM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Bapak Amirin sebagai fasilitator saya dan Bu Siti Aisyah sebagai PP saya. Terima kasih. Oke, mari kita laksanakan coaching kita ya, ibu-ibu ya. Oke, di sini saya berperan sebagai pengamat, Ibu Yusfarida sebagai coach dan Bu Natalina sebagai coach. Oke, apa kabar Bu Natali? Baik Bu. Siang ya, sepertinya seperti apa ini, masih cerah saja biarpun sudah siang ya. Kagum juga nih sama Bu Natali ya. Terima kasih Bu. Iya. Kita harus tetap semangat ya Bu. Tetap semangat ya Bu Natali ya. Nah, pada siang hari ini nih kita kan akan melakukan coaching ya Bu ya, diskusi coaching. Kira-kira persiapan Bu Nata ini sudah sejauh mana nih? Kalau persiapan saya itu kalau dilihat dari segi nilainya sudah 80% sudah siap untuk melakukan ini Bu. Persiapannya sudah 80% ya Bu Natali ya. Saya ingatkan kembali dalam percakapan coaching tadi ya Bu Natali, ada alur tirtanya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian kita juga berharap kompetensi coachingnya juga terlihat ya Bu ya, yaitu seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira 80% ini apakah dari ketiga-tiganya itu 80% atau ada yang masih perlu dipersiapkan atau gimana? Dari ketiga-tiganya 80% Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Bu Yus sebagai coach, kira-kira masalahnya sudah dipersiapkan? Sudah Bu, alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan penuh. Yang ingin Ibu tanyakan ke coach ya? Iya Bu. Oke, itu saja ya dari saya. Monggo silakan proses coachingnya dimulai. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Iya. Selamat siang Bu Yus. Selamat siang Bu Nata. Apa kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali. Keadaannya panas sekali. Alhamdulillah ya Bu, apalagi cuaca di luar panas sekali ya Bu ya. Betul, Bu Nata. Jadi tadi perjalanan ke sini bagaimana Bu? Lancar sekali sekalipun banyak debu Bu Nata. Debu ya. Jadi kita sudah kayak pakai bedak sendiri ya. Iya, otomatis. Betul Iya. itu. Jadi tadi berangkat dari sana jam berapa Bu? Tadi kami berangkat jam 10. Jam 10, berarti tadi nyampe sini jam 11 ya. Iya, Berarti hampir 1 1 jaman juga. Iya. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Semangat, Oke. tetap semangat. Oke, jadi tadi kita kan udah berbicara telepon tuh Bu. Iya. Katanya Ibu ada yang mau diceritakan sama saya. Jadi di sini apa yang mau Ibu ceritakan sama saya dan tujuan dari pertemuan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Baik Bu Nata. Sebenarnya nggak ada masalah ya Bu Nata ya. Cuman saya mau sharing Bu, ada murid saya itu yang satu murid itu, waduh aktif sekali Bu Nata, sangat luar biasa dia aktifnya dalam belajar. Susah untuk mendengarkan saat saya menjelaskan pelajaran, suka mengganggu teman gitu loh Bu. Jadi gimana ya caranya untuk mengatasinya itu? Jadi tujuannya di sini apa ya Bu? Tujuan kita mau bicarakan masalah ini? Saya kepengen anak itu mendapat solusi gimana ya? Oh ya Bu Yus, gimana keadaan di sekolah Bu? Anak-anak baik Bu, cuman tujuan saya kesini mau bercerita nih Bu, mau cari solusi. Ada satu anak itu yang
sangat luar biasa. Kalau saya menerangkan pelajaran kurang fokus. Saya ajak main itu anaknya kayaknya gampang sekali gitu loh Bu. Dia kurang menarik, sesuatu yang kami ajak bermain itu dianggapnya wah itu yang udah biasa bagi dia. Tapi sebenarnya permainan itu baru saya lakukan. Terkadang saya kan cari data di video-video pembelajaran gitu kan Bu. Cuman bagi anak itu kok kurang menarik gitu loh Bu. Jadi saya malah rasanya itu bingung untuk mengatasi anak yang seperti itu. Oh, jadi ya berarti sini ada dua ya Bu ya, masalah di sekolah itu. Yang pertama anaknya yang terlalu aktif, terus yang kedua itu anaknya yang kurang fokus, yang terkesan kayak mereka itu kalau kita libatkan dalam suatu permainan, mereka kayaknya sudah pernah melakukannya bosan gitu ya. Oke, jadi itu ada nggak beberapa hal yang pernah Ibu lakukan supaya untuk mengatasi yang kedua hal tadi Bu? Sebenarnya sudah Bu. Terkadang kami mempersediakan kan pembelajarannya itu sambil bermain. Contohnya kan, oh ini menempel angka dan huruf gitu, sambil lari-lari dia. Di situ kan sudah aktif lari-lari kan Bu. Cuman anak itu kadang kita ajak lari, malah dia duduk. Dia ajak belajar sambil bermain, bosan dia sebenarnya Bu. Tapi gimana ya? Saya akan coba lagi lah Bu untuk ini menghadapinya lagi. Jadi ketika anak itu lari ya Bu, disuruh lari, duduk, disuruh duduk, lari. Kok sendiri dia? Nah, itu ada yang udah pernah Ibu lakukan yang gimana Bu? Sebenarnya kalau ini sebelum pembelajaran kan saya ajak speaking dulu, bergerak-gerak sambil bernyanyi. Yang kedua saya akan membuat kegiatan. Membuat kegiatan itu mungkin dari ini ya Bu ya, atau saya akan membuat video yang bagi dia mungkin pembelajaran dari video yang belum pernah dia lihat dari laptop itu kan, mungkin anak itu belum pernah lihat laptop, jadi mungkin nanti bisa saya lakukan di kelas itu dan dia bisa fokus. Oke, jadi dari melihat di video itu Ibu memberikan ice breaking, memberikan yang baru-baru yang baru dilihatnya, itu hal yang pertama kali ingin Ibu lakukan yang terdekat ini apa Bu? Saya akan mencari yang paling terdekat ini Bu. Insya Allah saya akan mencari referensi dari YouTube, dari video supaya dia menarik gitu Bu. Contohnya kan anak-anak jarang tuh Bu melihat laptop gitu kan, jadi mungkin hal yang baru bagi dia. Mungkin dari situ dia bisa tertib sejenak, paling tidak ya 10 menit lah dia tertib gitu. Oke, berarti itu tadi yang mau dilakukan ya Bu ya? Iya. Oke, jadi kalau dari rencana Ibu ke depannya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal itu Bu? Saya akan merencanakan secepatnya nih Bu, supaya tidak berlarut-larut dan tidak lama-lama anak itu banyak mainnya. Soalnya Bu, ini kan sudah akhir ya semester. Sebentar lagi anak itu mau menghadapi ke SD. Jadi saya rasa secepatnya lah Bu akan saya persiapkan, akan saya lakukan mencari referensi tentang pembelajaran melalui YouTube gitu kan. Paling cepat besok saya akan lakukan. Oke, besok ya Bu ya mau dilakukan ya Bu. Jadi kalau boleh tahu itu Bu, itu contoh yang mau Ibu kan udah pasti udah pernah menggali-gali di YouTube ini Bu. Itu contoh bentuknya yang baru itu yang seperti apa yang belum pernah lihat anak Ibu itu? Iya seperti ini Bu. Misalnya kan pembelajaran tentang negaraku nih Bu, negaraku. Bermacam-macam budaya di situ. Budaya dari Sumatera Barat nih, ada tarian, ada pakaian adatnya. Dari tarian itu kan nanti dia ngikuti tari, jadi bergerak. Oh cara menari seperti ini loh Nak, seperti ini. Dari situlah dia melakukan kegiatan tari, pembelajaran dan mengenal budaya-budaya di Indonesia. Oke, dari Indonesia. Jadi kalau menurut Ibu hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar ya Bu ya? Iya. Dari ini sebelum kan pembelajaran mengenal angka, mengenal huruf ataupun yang lainnya, kita kenalkan dulu laptopnya kan dari tari menari. Nonton dulu lah biar supaya anak itu bisa fokus. Iya, jadi kan anak TK itu senang ya Bu ya, lihat gambar, lihat yang berwarna nyata. Oke. Jadi setelah Ibu berhasil melakukan itu, langkah selanjutnya yang Ibu lakukan apa? Yang akan
akan saya lakukan itu tadi menerapkan pembelajaran nonton video dulu, terutama kan baru memasuki pembelajaran. Memasuki pelajaran. Jadi senang ya Bu ya kita lihat anak TK itu Iya, ya. benar, Bu. Itu untuk mengingatkan ibu ketika ibu mau melakukan itu, pasti tuh kan kita tuh butuh tuh Bu, namanya orang yang mengingatkan kita ya Bu ya, namanya manusia pasti lupa ya Bu ya. Terkadang karena ada pikiran di sini, kita lupa menerapkan yang ini. Jadi itu ada nggak rekan ibu yang bisa ibu ajak untuk mengingatkan ibu itu siapa gitu, yang bisa membantu ibu mengingatkan itu? Benar Bu. Karena kami kan kalau di pembelajaran itu selalu ada guru pendamping berdua. Jadi kami berdua saling mengingatkan. Rekan sejawat saya mengajar itulah yang akan mengingatkan saya. Yang kedua yang akan mengingatkan saya kepala sekolah. Oke, jadi di sini ibu akan mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah ibu untuk mengingatkannya ya Bu ya. Jadi itu nanti ketika ukuran keberhasilan dari pelaksanaan itu apa ya Bu? Ukuran dari keberhasilan yang ibu targetkan akan ibu capai dari itu tadi. Anak itu bisa belajar dengan paling tidak dari TK itu ya mengenal inilah Bu, angka atau huruf gitulah. Karena menghadapi untuk sekolah lanjutan SD. Berarti bagus ya Bu ya solusi yang udah ibu cari gitu. Jadi anak-anak itu dari percakapan kita ini berarti kan sudah ada tuh Bu solusinya supaya anak-anak kita lebih tertarik belajar, mereka lebih semangat, mereka lebih ceria, namanya anak TK ya Bu ya. Oke. Jadi itu nanti kita kan mau lihat nih Bu, kita tindak lanjut dari rencana ini itu sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Itu bisa dong minggu depan kita lakukan lagi pertemuan seperti ini Bu, sambil santai-santai. Jadi kita bisa saling berbicara, kita bisa mengingat lagi gitu kan Bu, apa namanya tuh, lihat seberapa jauh kemajuan ibu tadi. Bisa Bu, nanti ini kan besok tuh Senin tuh Bu, Senin saya melakukan, Senin depannya saya temuin ibu lagi untuk membicarakan permasalahan-permasalahan kita ini. Jadi istilahnya kita dapat umpan balik ya Bu ya. Jadi dari pertemuan kita hari ini kita tuh mendapatkan hasil seperti yang ibu bilang tadi. Jadi pembelajarannya berhasil, ibunya juga senang, anak-anaknya senang, kegiatan belajarnya laksana dengan baik. Betul Bu. Oke Bu Yus, terima kasih Bu Yus untuk waktunya hari ini. Terima kasih Bu. Ya teman-teman, coachingnya sangat seru sekali ya, menarik sekali masalah yang digali tadi ya, memfokuskan anak ya. Setelah saya perhatikan tadi ya, Bu Nata sebagai coach ini sudah oke banget ya, alur tirtanya sudah runut ya, tujuan, identifikasi masalahnya sudah tergali, rencana aksinya sudah nampak, dan penekanan tanggung jawabnya juga sudah nampak, sudah bagus banget ya, alurnya udah runut. Kemudian saya lihat ini di kompetensi coachingnya pun sudah terlihat jelas ya, mendengarkan dengan aktif ya, Ibu Nata menatap coaching, kemudian mengamati dengan seksama itu ya, bagus sekali kehadiran penuhnya ya, sepertinya masalah-masalah yang di rumah sudah ditinggal penuh ada di coci semua ya, sudah terlihat sekali kehadiran penuh, siapapun tak akan mengganggu sepertinya. Jadi bagus sekali ya, kehadiran penuh juga sudah bagus. Kemudian saya lihat pertanyaan berbobotnya pun sudah bagus. Di sini terlihat ya, Ibu Nata dapat menggali masalah, memfokuskan masalah dari coci. Kemudian coci digali untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya, bagus sekali pertanyaan berbobotnya dari Bu Nata ya. Itu saja saya rasa kalau saya nilai nih proses coci kali ini nih udah dapat nilai 10 lah. Iya. Sepertinya. Terima kasih Bu. Iya, tapi saya berharap ya proses coci ini tidak hanya berlangsung sampai di sini teman-teman ya, tidak sampai di sini saja, bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama ya di lingkungan kecil dulu, di lingkungan sekolah kita dengan rekan sejawat,
terus dengan murid kita sendiri gitu ya. Kalau ini sudah terpatri, sudah sering kita lakukan, insya Allah ya budaya positif di sekolah kita ini insya Allah akan terbentuk dengan baik ya Ibu ya. Iya, jadi tidak terhenti hanya sampai praktek coci di sini. Dan kita tahu kan kebetulan fasilitator kita sama ya, Bapak Ahmad Amirin, kemudian Bu Siti Aisyah. Saya rasa mereka pun berharap bahwa kita tidak terhenti ketika CGP ya, sepertinya ya kita akan terapkan terus ini sampai membudaya ya Ibu Nata ya. Iya, Bu. Sampai Iya, Bu. membudaya ya. Kalau misalkan satu guru sudah menerapkan, menularkan ke guru yang lain, menularkan guru yang lain, insya Allah ya lingkungan pendidikan kita akan berubah, berkembang menjadi lingkungan pendidikan yang baik. Oke ya Bu Nata ya. Sepertinya itu yang ini ya Bu Nata ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Iya, Bu. Ya, guru-gurunya terus bergerak menuju ke arah yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Saya yakin lihat ibu-ibu yang bersemangat ini, terutama coci-cocinya dilihat dari semangat, bagus sekali ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam menerapkan. Sepertinya insya Allah lah lingkungan sekolah kita akan menjadi lebih Amin. baik. Pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Sama kita menuju perubahan ya, Bu. Iya, bersama kita menuju perubahan, betul sekali Bu Ibu ya. Oke, sepertinya proses cucinya sudah sudah bagus, sudah siang juga ya Ibu-ibu ya. Mari kita akhiri, kita kembali ke peraduan kita. Selamat siang Ibu Nata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ayu.